Bang, ajarin dong bang teknik hipnotis yang kayak master itu yang ada di TV yang lucu-lucu itu bang. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sugesti yang kita berikan pada subjek di dalam hipnotis seperti yang di panggung itu, yang lucu-lucu. Namanya hilang, semakin coba diingat semakin hilang. Semakin hilang, semakin hilang. Satu. Kocok aku berarti. Halo, saya Wisnu Sulaiman, salam Didaya. Oke, di video kali ini kita membahas tentang bagaimana permainan hipnotis atau hipnotis panggung yang lucu-lucu itu. Di video kali ini kita membahas dua sugesti atau dua permainan hipnotis panggung yang banyak dimainkan oleh master hipnotis, terutama di kelas-kelas hipnotis. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang ini, teman-teman harus memahami skema dasar dari hipnotis. Yang pertama adalah pre-induction, kemudian induction, kemudian di dalam induction ada deepening dan deep level test, kemudian pemberian sugesti. Nah, penjelasan ini tentu saja adalah di bagian part ini, pemberian sugesti, kemudian setelah itu kita lakukan terminasi, dan kemudian kita normalkan kembali. Oke, untuk sampai di titik ini, teman-teman harus memahami ini semua. Buat teman-teman yang belum paham, mungkin link lengkapnya kita akan berikan di deskripsi. Teman-teman harus mengikuti prosedur itu sebelum melangkah yang ada di sini. Karena ini adalah nomor ketiga dari 6 bagian tadi. Sekali lagi, karena ini adalah part ketiga dari rangkaian dari struktur dasar hipnotis, maka teman-teman harus mempelajari dua teknik sebelumnya, mempelajari sekaligus memahami dua teknik sebelumnya sebelum menginjak pada teknik ini. Jadi pada intinya adalah untuk pemberian sugesti, teman-teman harus bisa menidurkan subjek supaya dia masuk ke alam relaksasinya, atau di dalam hal ini adalah zona hipnotis. Dia masuk dalam zona hipnotis, baru kita berikan sugesti. Jadi kalau di teknik pre-induction-nya kurang benar, maka ke belakangnya di induksi dan sugesti tentu saja bisa jadi ambyar. Oke, jadi teman-teman harus memahami ini semua baru masuk ke sini. Dulu, dihitung dulu. Kenapa? Bingung ya? Oke, bingung? Oke, sekarang lihat, saya angka 2 juga hilang, angka 2 juga hilang. Nggak tahu kenapa hilang juga. Oke, sekarang coba hitung tangan saya. Lihat tanda gitu. Sambil dulu. Jadi sekarang main aku. Berapa ya tuh? 11 ya? Berapa ya tuh? Oke, sudah menyaksikan videonya, sekarang adalah penjelasannya bagaimana itu bisa dilakukan. Oke, yang pertama tentu saja adalah kita harus pastikan subjek sudah masuk ke kondisi zona hipnotis dengan cara menggunakan teknik di video sebelumnya, misalnya handshake induction. Kita kejutan tidur semakin dalam, semakin lelap, semakin dalam, semakin lelap. Tiap hitungan membuat diri Anda semakin dalam dan semakin lelap. Oke, setelah seperti itu, kemudian kita berikan sugesti. Berikut ini saya akan berikan sugesti kepada Anda. Angka itu ada banyak sekali. Saya akan ambil satu angka dari pikiran kamu dan otomatis angka itu hilang dari pikiran kamu. Semakin mencoba mengingat, semakin lupa, semakin lupa. Oke, kalimatnya harus positif. Jangan kalimat negasi. Kalau semakin tidak ingat, ini adalah kalimat negasi, tidak ingat. Semakin coba diingat, semakin lupa, semakin lupa, semakin lupa. Oke, kalimatnya harus langsung. Tidak boleh menggunakan kalimat tidak ingat. Oke, paham ya? Kalimatnya langsung, kita berikan sugesti kalimat langsung dan tidak ada kalimat negasi. Berikut ini saya akan mengambil angka 4 dari pikiran kamu dan semakin nanti Anda coba mengingat angka tersebut, angka itu hilang dari pikiran. Dan semakin coba diingat, maka Anda semakin lupa, semakin lupa, semakin lupa. Oke, boleh menggunakan jentikan jari. Jentikan jari ini hanya penegasan saja, tidak ada hubungannya dengan mistik apapun. Jadi hanya penegasan saja supaya terlihat keren, yang pertama. Yang kedua adalah supaya kalimatnya lebih tegas, karena ada jentikan. Jadi jentikan ini kalau dalam kalimat mungkin jadi bold, lebih tebal, atau
underline gitu, ada garisnya kayak gitulah ya kira-kira. Oke. Nah, di sini perlu dilakukan repetisi atau pengulangan sugesti supaya subjek benar-benar memahami perintahnya. Oke, sekali lagi, angka 4 akan saya hilangkan dari pikiran kamu. Semakin nanti mencoba mengingat, angka tersebut semakin hilang dan ada semakin lupa, semakin lupa, semakin lupa. Oke, kita katakan pada subjek seperti itu. Jadi boleh diulang 2 kali atau 3 kali, boleh. Di dalam pemberian sugesti, yang perlu dipahami kalimatnya harus positif, kalimatnya harus kalimat sekarang. Oke, bukan besok Anda akan lupa angka 4, tapi sekarang. Angka 4 saya ambil dari pikiran Anda. Kalimatnya positif, semakin Anda ingat semakin lupa. Oke. Selanjutnya kalimatnya harus diulang, direpetisi. Sekali lagi saya akan ulang. Angka 4 saya akan ambil dari pikiran kamu. Nanti semakin Anda mencoba mengingat, semakin lupa, semakin lupa, semakin lupa. Oke. Kalimat seperti itu bisa diulang-ulang sampai beberapa kali. Jika Anda paham, boleh anggukan kepala kamu. Oke, ini boleh sebagai penegasan bahwa sugesti kita diterima. Dan kemudian setelah itu, bangunkan subjek. Oke, saya akan hitung 1 sampai dengan 3. Tiap hitungan Anda akan tersadar dan membuka mata Anda. 1, 2, 3, dan silakan buka mata Anda. Oke, terminasinya cepat ya, nggak usah lama-lama. 1, 2, 3, buka mata Anda. Oke, kemudian kita tanya atau kita minta berhitung. Kadang-kadang ada yang di angka 4 ini dia mencoba mengingat. Misalnya dia hitungan 1, 2, 3. Karena dia lupa, dia mengingat. Tapi ada yang langsung melewati. 1, 2, 3, 5, 6, dan seterusnya. Oke, diuji dengan kita menanyakan pada klien apakah berhasil sugestinya. 1, 2, 3, 5, 6. Dia mulai bingung. Apalagi 10 seperti ini. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tangsanya jadi 11 kan? Kayak gitu. Boleh seperti itu. Oke, saya pikir penjelasannya cukup jelas. Bisa diulang-ulang videonya. Untuk bagian lupa angka ini, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu lupa nama. Hilang. Semakin aku coba mengingat, semakin lupa. Namanya siapa? Semakin lupa. Namanya siapa? Semakin lupa. Lupa. Namanya siapa? Namanya siapa? Hilang kan? Hilang. Sekarang lah ganti ya. Ini apa? B. Ini apa? E. Ini apa? C. Ini apa? Dibaca? Oke. Sekarang kamu jadi bejo. Nggak tahu kenapa kamu jadi bejo. Namanya siapa? Yakin ya? Yakin ya? Oke, berikutnya adalah penjelasannya bagaimana memberikan sugesti lupa nama. Sugesti lupa nama ini sebenarnya sama dengan memberikan sugesti pada lupa angka. Oke, saya sugestikan pada kamu bahwa nama kamu sekarang saya ambil dari pikiran kamu. Dan nama itu akan saya buang jauh. Atau boleh nama kamu akan saya hapus dari pikiran kamu. Jadi nanti ketika kamu mencoba mengingat nama kamu akan lupa. Kamu akan kelupaan, kamu akan kesulitan mengingat karena kamu lupa. Boleh ditambah kalimat penanda seperti itu. Oke? Sekali lagi, saya akan ulang sugestinya. Nama kamu, saya ambil dari pikiran kamu, saya buang jauh. Dan ketika nanti saya tanya nama kamu, kamu akan semakin lupa. Semakin kamu mencoba mengingat, kamu akan semakin kesulitan dan semakin lupa. Oke. Di sini hampir sama juga seperti tadi, kita bisa tanyakan pada klien, oke, jika kamu paham silakan anggukan kepala kamu atau gerakan tangan kamu, boleh. Oke, jika dia sudah mengangguk atau menggerakkan tangan, oke. Nah, lagi saya akan hitung 1 sampai dengan 3 dan tiap hitungan akan membuka mata Anda. 1, 2, 3, buka matanya. Oke, ini adalah terminasi sederhana. Oke, kemudian kita tes. Woi, ya apa kabar? Gimana? Namaku siapa? Nah, dia biasanya bingung. Namamu siapa? Nama saya siapa ya? Namamu siapa? Nah,
Ketika seperti itu, teman-teman bisa juga menambahkan, misalnya namanya berubah menjadi nama Bejo, atau nama yang jelek-jelek misalnya, boleh diganti seperti itu. Oke, ketika dia lupa, kita bisa langsung ganti, oke, nama kamu tuh Bejo. Oke, ketika dilakukan seperti itu, tiba-tiba, oh iya, oh Bejo ya namaku, dia akan seperti itu responnya. Setelah kita lakukan permainan sugesti lupa nama atau lupa angka, jangan lupa harus dinormalkan kembali. Teman-teman tidurkan lagi, sugesti saya, lupakan semua sugesti saya dan kamu akan menjadi normal kembali. Dan saya akan hitung 1, 2, 3 dan buka mata dan semuanya menjadi normal, menjadi sehat, menjadi luar biasa. Anda menjadi pribadi yang percaya diri. Oke. Ini adalah tambahan sugesti setelah dia membuka mata. Namanya adalah post-hypnotic suggestion. Karena di dalam kondisi setelah tidur, biasanya 15 detik, itu kondisinya masih krip-krip, pintu gerbang pikiran bawah sadar masih terbuka, bisa diberikan sugesti di sana. Oke, demikian untuk penjelasan 2 permainan yang sangat populer dimainkan oleh teman-teman dan juga di kelas hipnotis. Sekali lagi, buat teman-teman yang pengen belajar serius tentang hipnotis, bisa bergabung di kelas hipnotis online kami, Jagoan Hipnotis. Tapi, buat teman-teman yang pengen belajar gratis, tenang saja, cukup subscribe channel ini. Oke, dan teman-teman bisa dapatkan pelajaran gratis tentang hipnotis. Dan juga materi-materi lainnya nantinya. Silahkan like kalau suka, silahkan dislike kalau tidak suka, bebas saja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kamu. Saya Wisnu Sulaiman, salam didaya. Video ini dipersembahkan oleh kelasdikdaya.com, media belajar online untuk hipnotis, hipnoterapi, quantum mesmerism, dan juga NLP.